Bintang Liverpool Mohamed Salah dirumorkan menginginkan kenaikan gaji yang fantastis jika klub ingin mempertahankannya di Anfield. Seperti diketahui, kontrak Salah di Anfield hanya tinggal 18 bulan lagi, dan jika dia tidak segera mendatangkan kontrak baru, Liverpool bisa kehilangannya secara murah atau bahkan lebih parah secara gratis. Dilansir Mirror, Salah setidaknya menginginkan gaji sebesar 500.000 pound sterling per pekan atau naik 300.000 pound sterling dari gaji yang diterimanya saat ini. Belum diketahui apakah Liverpool akan memenuhi permintaan Salah. Jika memang benar, maka Salah bisa menjadi pemain dengan bayaran tertinggi sepanjang sejarah klub. Tapi sepertinya Salah berhak mendapatkan gaji tinggi di Anfield, apalagi sejak kedatangannya dari AS Roma di tahun 2017. Pemain berkebangsaan Mesir ini selalu jadi tumpuan utama The Reds. Total dia sudah mencetak 118 gol hanya dari 186 pertandingan. Masalah cedera mulai kembali dirasakan oleh Liverpool, khususnya untuk penggawa yang memperkuat lini depan mereka. Terbaru, Takumi Minamino dikabarkan harus menepi dan bahkan namanya dicoret dari timnas Jepang pada jeda internasional ini. Seperti dikutip dari Liverpool Echo, Minamino dikabarkan mengalami cedera ringan pada saat menjalani latihan. Padahal pemain yang berposisi sebagai gelandang serang tersebut seharusnya membela Jepang pada babak kualifikasi Piala Dunia 2022 melawan Cina. Cederanya Minamino turut membuat pusing The Reds. Sebab sebelum Minamino, Roberto Firmino sudah terlebih dulu mengalami cedera pasca tim bermain imbang melawan Chelsea. Kini di lini depan, opsi Liverpool hanya Divock Origi sebagai pemain pengganti Diogo Jota, Sadio Mane, dan Mohamed Salah. Minimnya pergerakan di bursa transfer juga jadi faktor utama. Seperti diketahui, pada jendela transfer pemain musim panas ini, Liverpool sama sekali tidak membeli pemain yang berposisi di lini depan. Sebenarnya Minamino sendiri juga bukan pilihan utama untuk Jurgen Klopp, namun tetap cederanya tersebut membuat opsi cadangan untuk lini depan tim menjadi terbatas. Andy Robertson dan Diogo Jota sama-sama bermain untuk negara mereka yang meraih kemenangan dalam laga internasional pada hari Sabtu. Bek kiri Liverpool, Andy Robertson, menjadi kapten Skotlandia dalam kemenangan 1-0 atas Moldova di ajang kualifikasi Piala Dunia. Robertson yang memainkan pertandingan ke-50-nya diganti ketika pertandingan tersisa 17 menit di Hampden Park. Jota sementara itu dimasukkan dari bangku cadangan saat Portugal mengalahkan Qatar 3-1 dalam pertandingan persahabatan. Di tempat lain, Virgil van Dijk menjadi pemain pengganti yang tidak dimainkan dalam kemenangan 4-0 Belanda atas Montenegro. Dan Kuyf Kelleher berada di bangku cadangan ketika Republik Irlandia bermain imbang 1-1 dengan Azerbaijan. Thiago Alcantara tidak ingin membatasi ambisi Liverpool musim ini. Playmaker asal Spanyol itu sekarang menjalani musim keduanya di Anfield dan ingin membantu The Reds mendapatkan gelar juara di semua ajang. Ya, saya memiliki semangat yang sama di setiap tim yang saya bela, yaitu menargetkan setinggi mungkin. Itu berarti memenangkan setiap kompetisi yang kami ikuti, Liga, Champions League, dan kompetisi piala. Itu selalu menjadi tujuannya. Saya akan mengatakan bahwa tidak ada perbedaan antara tahun ini, tahun lalu, dan yang sebelumnya. Kami ingin memenangkan segalanya dan memiliki semangat untuk tidak hanya memenangkan setiap kompetisi, namun untuk memenangkan setiap pertandingan. Musim perdana Thiago di Merseyside ditandai dengan peran kuncinya dalam perjuangan akhir musim The Reds untuk mengamankan zona Champions League, dan dia sekarang merasa terbiasa dengan gaya dan ritme Premier League. Dia melanjutkan, "Ya, saya tidak tahu apakah saya akan menghitungnya sebagai tahun perdana di Inggris karena adanya Covid. Semuanya ditutup, jadi kami tidak dapat terlalu menikmati berada di negara ini dalam pengertian umum. Terkait Premier League, saya memiliki waktu 1 tahun untuk merasakan betapa kompetitifnya pertandingan dan kecepatan bermain. Seperti yang selalu terjadi ketika seseorang beradaptasi, ini adalah tahun yang baik. Namun pada awalnya saya mengalami masa-masa sulit. Saya merasa bahwa saya telah melewatinya sekarang dan saya menantikan musim ini. Ketika saya tiba di sini, saya mengerti tentang apa yang bisa saya bawa ke tim dan apa yang bisa diberikan tim kepada saya. Kami akan terus bekerja sama dan saya pikir kami selalu menemukan hal-hal baru, baik bagi pemain yang telah di sini sejak lama dan para pemain yang baru datang.
Begitulah cara kami menciptakan harmoni dalam sebuah tim untuk dapat tampil di level tertinggi dan terus berkembang. Mane pasang target ambisius demi tebus performanya yang ambiar di Liverpool. Ia mengaku menargetkan dirinya mencetak 30 gol pada musim 2021-2022 ini demi menebus performanya yang ambiar pada musim lalu. Musim lalu penampilan Mane bersama Liverpool bisa dibilang anjlok. Pemain asal Senegal itu kerap buang-buang peluang. Di Premier League ia cuma bisa mencetak 11 gol saja plus 8 assist. Itu adalah torehan terburuk keduanya selama membela Liverpool. Total pada musim 2020-2021 lalu, Mane mengemas 16 gol. Ia juga mencatatkan 9 assist bagi rekan-rekannya. Di musim yang baru ini, Sadio Mane sebelumnya mengaku berada dalam kondisi yang oke. Apalagi sebelumnya, untuk pertama kalinya, ia mendapatkan libur panjang di Liverpool. Mane pun kini berani mematok target tinggi. Ia mengatakan bertekad mencetak setidaknya 30 gol bagi timnya. Sadio Mane kemudian berbicara soal performanya pada musim 2020-2021 lalu. Ia mengaku awalnya optimis akan bisa mencetak banyak gol, namun karena gagal merealisasikan targetnya, ia pun mengaku sangat kecewa. Saya sangat kecewa dengan musim lalu dan sangat bersemangat karena saya pikir saya bisa berbuat lebih banyak. Padahal saya mungkin mencetak antara 18 dan 22 gol dalam satu musim. Lalu pada kesempatan itu hal tersebut tidak lagi berlaku. Saya tentu saja akan kecewa. Di musim perdananya di Liverpool, Sadio Mane total cuma mengemas 13 gol. Namun setelah itu dalam 3 musim beruntun, ia selalu bisa mencetak minimal 20 gol di semua ajang kompetisi. Torehan tertingginya adalah 26 gol yang tercipta pada musim 2018-2019. Jamie Carragher mengaku kecewa dengan aktivitas transfer mantan klubnya Liverpool di musim panas ini. Menurutnya, ada beberapa pemain yang patut didepak untuk digantikan oleh sosok lain. Sejak mendatangkan Virgil van Dijk dan Alisson Becker pada tahun 2018, Liverpool terbilang jarang melakukan pembelian yang mencolok lagi di bursa transfer. Bahkan di musim 2019-2020, mereka cuma membelanjakan uang 10,4 juta euro saja. Pada musim 2020-2021, Liverpool merogoh kocek sebesar 80 juta euro untuk merekrut 3 pemain, Diogo Jota, Thiago Alcantara, dan Costa Tsimikas. Walau nilainya cukup besar, tapi tak sebanding dengan para rivalnya seperti Chelsea dan Manchester United. Minimnya aktivitas transfer Liverpool cukup membuat gerah banyak pihak. Ditambah lagi, The Reds tersebut cuma mendatangkan 1 pemain pada musim panas tahun ini. Jamie Carragher adalah salah satu sosok yang gerah melihat pasifnya Liverpool di bursa transfer. Baginya, Liverpool perlu merekrut lebih banyak pemain pada musim panas untuk meningkatkan kualitas di sektor depan. Saya harus bilang kalau saya kecewa melihat Liverpool tidak mendapatkan penyerang. Saya berpikir Liverpool kekurangan di sektor depan dan mereka harus mempertahankan semuanya tetap bugar, yang dimana itu sungguh mustahil. Carragher khawatir karena 2 penyerang andalan Liverpool, Mohamed Salah dan Sadio Mane, berpotensi absen di bulan Januari 2022. Pasalnya, kedua pemain tersebut kemungkinan akan ikut serta dalam ajang Africa Cup of Nations bersama negaranya masing-masing. Secara kuantitas, Liverpool sebenarnya tidak kekurangan tenaga. Mereka masih punya Takumi Minamino dan Divock Origi. Namun Carragher meyakini kalau kedua pemain itu seharusnya sudah didepak pada bursa transfer kemarin. Mereka punya Origi di sana dan juga Minamino, namun saya pada dasarnya menginginkan seseorang yang lebih baik dari mereka untuk datang ke klub. Anda tahu, entah itu karena pemiliknya, jika ada hubungannya dengan pandemi, keuangan ketat, dan Anda tahu tanpa ada pemain yang keluar, kami tidak bisa merekrut siapapun. Liverpool memang kerap dikaitkan dengan sejumlah nama di bursa transfer musim panas kemarin untuk mengisi lini depan. Salah satunya Lorenzo Insigne. Namun tak satu pun dari rumor yang tersebar bisa terwujud sampai bursa transfer ditutup.